Microsoft Word tab menu Insert. Tab Insert digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola, baik berupa objek gambar, tabel, sheet, dan karakter spesial atau simbol. Bahkan dengan tab Insert tersebut, user bisa menyisipkan link ke file yang berada di luar dokumen, bahkan ke internet. Secara umum, perintah yang terdapat di ribbon insert terdiri dari 7 grup perintah yang memiliki kesamaan fungsi. Beberapa grup yang terdapat di tab ini adalah 1 page, 2 tables, 3 illustration, 4 links, 5 header atau footer, 6 teks, dan 7 simbol. A. Fungsi icon di grup page. 1. Cover page digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Cover page dibutuhkan saat user ingin membuat halaman sampul dari suatu file yang sedang digarap. Merupakan fitur teranyar Microsoft Word yang sedang booming sejak Microsoft Word rilis 2007 yang lalu. 2. Blank page untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Ini sangat membantu user saat pengelolaan dokumen harus pindah ke halaman baru, padahal baru setengah halaman yang terisi teks. Jadi, user tidak perlu menekan enter ratusan kali untuk mendapatkan halaman baru. Yang ketiga, break page untuk memisah suatu halaman file dokumen. Sangat dibutuhkan terutama saat user ingin memisahkan beberapa paragraf menjadi 2 halaman. Sebagai ilustrasi, dalam suatu dokumen terdiri dari 10 paragraf yang berjajal di suatu halaman. Terus, user ingin menjadikan sebagai 2 halaman, maka user cukup meletakkan kursor di bagian akhir paragraf yang ingin dijadikan halaman pertama. Klik icon break page. B. Fungsi icon di grup tables. Insert tabel digunakan untuk menyisipkan tabel melalui dialog box. User perlu menentukan jumlah kolom ke samping di area number of columns, serta mengisi kotak number of rows untuk menentukan jumlah kotak ke bawahnya. 2. Draw table untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Berfungsi untuk menyisipkan tabel dengan menggambar secara manual di area dokumen. Saat icon ini diklik, pointer mouse langsung berubah menjadi pensil yang dinamis. Convert text to table digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel. Digunakan untuk mengkonversi atau mengubah paragraf terpilih menjadi berbentuk tabel. Di sini program berjalan secara stereotip. Program hanya melihat adanya jejak tombol tab dan enter di keyboard. 4. Excel spreadsheet untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel digunakan untuk menyisipkan tabel dengan format lembar kerja Excel. Dengan fitur ini, user dapat memasukkan rumus fungsi layaknya di lembar kerja Excel. Jadi, user dapat menghadirkan spesifikasi Excel biarpun sebenarnya sedang bekerja di aplikasi word processor. 5. Quick tables untuk menyisipkan tabel instan yang sudah terdiri, jenis dan bentuknya di dalam Microsoft Word 2010. Berfungsi untuk menyisipkan jenis tabel sesuai jatah yang tersedia di Microsoft Word 2010 ini. User dipersilakan untuk memilih jenis dan tema tabel yang diinginkan. Dalam menu tersebut, user dapat memilih desain kalender dan lain-lainnya sesuai bentuk yang tersedia. C. Fungsi icon di grup illustration. 1. Picture digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Picture merupakan perintah yang digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer atau di media removable lainnya. 2. Clip art untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program digunakan untuk menyisipkan gambar-gambar klip untuk tujuan ilustrasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam dokumen.
3. Shape digunakan untuk menyisipkan objek gambar. Auto shape. Shape digunakan untuk menyisipkan objek geometris yang telah memiliki bentuk seperti segitiga, lingkaran, bintang, segi empat, dan lain-lainnya. 4. Smart art digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Smart art berisi fitur untuk membuat gambar terstruktur yang lebih bersifat ilustratif. 5. Chart digunakan untuk menyisipkan diagram. D. Fungsi icon di grup links. 1. Hyperlink digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Hyperlink digunakan untuk menghubungkan teks atau teks terpilih dengan file lain. Bahkan, user bisa menautkan teks terpilih dengan bagian tertentu di situs web. 2. Bookmark digunakan membuat penanda buku. Bookmark digunakan untuk membuat penanda buku atau sebagai halaman favorit. Di sini user diminta untuk melakukan setting terhadap file yang ingin dijadikan sebagai penanda buku atau halaman dari teks atau objek terpilih. 3. Cross reference digunakan untuk membuat referensi atau rujukan antar file. Dengan fasilitas ini, user dapat membuat rujukan ke footnote atau endnote tertentu di suatu halaman. Fungsi icon di grup header dan footer. Yang pertama, header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Biasanya suatu dokumen resmi perlu dibubuhi kop dari suatu organisasi. Yang kedua, footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Biasanya di bagian footer berisi nomor halaman serta atribut komplementer lainnya. Yang ketiga, page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Fungsi icon di grup teks. Yang pertama, text box digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Berfungsi untuk menyisipkan kotak teks sesuai dengan pilihan yang tersedia di menu tersebut. Yang kedua, quick parts digunakan untuk mengatur teks otomatis dan lain-lain. Quick parts merupakan menu yang menyediakan perintah antara lain. Yang pertama, auto text digunakan untuk mengatur teks otomatis. Yang kedua, dokumen property untuk mengatur atribut dokumen seperti title, tag, dan lain-lain. Yang ketiga, file digunakan untuk menyisipkan file atau judul tabel, atau dapat diset sebagai nomor otomatis sebagaimana diakses dan di Excel. Yang keempat, building blocks organizer digunakan untuk mengatur seputar partikulasi quick parts. Yang kelima, save collection to quick parts gallery digunakan untuk menyimpan pemformatan dari teks terpilih ke dalam quick parts gallery. Yang ketiga, word art digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Dengan fasilitas ini, user bisa menyisipkan tulisan-tulisan artistik, 3 dimensi, dan efek-efek lainnya. Yang keempat, drop cap digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Di sini, user disuguhi menu pilihan untuk mengambil salah satu bentuk drop cap yang diinginkan. Yang kelima, signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital melalui layanan khusus yang disediakan Microsoft Corporation. Yang keenam, date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini sesuai dengan tanggal dan waktu yang berlaku dalam sistem. Ini bisa digunakan untuk memasukkan tanggal dan waktu terkini di komputer. Yang ketujuh, objek digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi OLE atau Object Linking Embedded.
Selanjutnya, fungsi icon di grup symbols. Yang pertama, equation, digunakan untuk menyisipkan simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Yang kedua, simbol, digunakan untuk menyisipkan karakter khusus.